Ayat hari ini adalah Kejadian 45, ayat 1-8. Mari kita baca bersama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin." Ketegangan emosional antara Yusuf dan saudara-saudaranya telah mencapai klimaksnya. Akhirnya, Yusuf tidak dapat lagi menahan perasaannya di hadapan mereka. Kitab Kejadian menggambarkan perubahan emosi Yusuf ini secara bertahap dan mendalam. Yang pertama muncul di pasal 42. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya untuk pertama kalinya dan menguji mereka sebagai mata-mata, ia diam-diam mendengar perkataan mereka, lalu menangis. Kemudian pada pertemuan kedua, kasihnya kepada adiknya, Benyamin, begitu meluap sehingga ia harus menyingkir untuk menangis di tempat yang tersembunyi. Hingga saat itu, Yusuf menunjukkan kemampuannya untuk menahan dan mengendalikan emosinya di hadapan saudara-saudaranya. Namun pertemuan ketiga berbeda. Yusuf telah bertekad untuk tetap tegar dan menahan perasaannya saat menghadapi saudara-saudaranya untuk ketiga kalinya. Pada saat itu, Yusuf mendengar cerita Yehuda, dan ia tidak dapat lagi menahan perasaan yang telah lama ia tekan. Ayat 1 mengatakan demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf akhirnya menangis terseduh-seduh di hadapan saudara-saudaranya. Ayat 2 mencatat, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ini menunjukkan bahwa emosi Yusuf bergejolak begitu hebat hingga ia tidak dapat lagi mengendalikan perasaan yang telah lama ia pendam. Di sini Yusuf meneteskan air mata. Apa arti air mata Yusuf? Mengapa Yusuf menangis begitu hebat di hadapan saudara-saudaranya? Dapat kita duga bahwa kerinduan dan rasa bersalah terhadap ayahnya melebur dalam air mata itu. Mungkin juga ekspresi memilukan dari saudara-saudaranya, khususnya cinta tulus dan pengorbanan Yehuda terhadap Benyamin, serta kekhawatirannya akan keselamatan ayahnya, telah meruntuhkan pertahanan Yusuf yang sekeras baja. Setelah diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, Yusuf dengan dingin mengatur seluruh negeri Mesir di bawah kekuasaan Firaun. Namun, Yusuf yang seperti itu tidak bisa lagi bersikap dingin. Pertama-tama, ia menyuruh semua orang Mesir di sekitarnya keluar karena ia tidak ingin menunjukkan kepada mereka sisi dirinya yang rapuh sebagai seorang Perdana Menteri. Selain itu, ia tidak ingin orang lain menyaksikan momen ketika konflik dan luka yang telah memisahkannya dari saudara-saudaranya selama puluhan tahun diselesaikan dan dipulihkan. Yusuf pun menangis terseduh-seduh untuk waktu yang lama di hadapan mereka. Sosok Yusuf yang menangis di hadapan saudara-saudaranya bukanlah sosok Perdana Menteri yang memerintah seluruh negeri, melainkan sosok seorang anak laki-laki Ibrani berusia 17 tahun dengan hati yang lembut. Setelah menangis beberapa saat, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. Bagian pertama ayat 3 berkata, "Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, 'Akulah Yusuf.'" Ada sesuatu yang perlu kita renungkan di bagian ini. Yusuf telah menahan emosinya beberapa kali, tetapi kali ini ia tidak dapat menahannya lagi, sehingga ia menangis dan mengungkapkan identitasnya.
Melihat hal ini, kita mungkin berpikir, bukankah Yusuf bisa saja menyapa saudara-saudaranya dengan gembira dan mengungkapkan identitasnya saat pertama kali melihat mereka? Adakah alasan mengapa ia harus menyembunyikan identitasnya sambil menekan emosinya? Mengapa Yusuf menekan emosinya selama ini? Kita bukanlah Yusuf. Jika kita memikirkannya dari sudut pandang kita, tentu akan lebih baik jika Yusuf mengungkapkan dirinya lebih awal dan menyambut saudara-saudara dengan hangat. Namun, posisi Yusuf tidaklah demikian. Dari sudut pandangnya, mengungkapkan identitas berarti menggali kembali luka dan rasa sakit yang pernah ia terima di masa lalu. Ini sama sekali bukan hal yang mudah. Bagi Yusuf, luka dan rasa sakit karena ditinggalkan oleh saudara-saudaranya adalah kenangan dan penderitaan yang tidak ingin ia pikirkan, gali, ataupun hadapi lagi. Jadi, dari sudut pandang kita tidak bisa dengan mudah mengatakan, mengapa Yusuf tidak mengungkapkan dirinya? Mengapa ia terus menguji dan membuat saudara-saudaranya tidak nyaman? Dari sudut pandang Yusuf, ia sungguh-sungguh telah mengumpulkan segenap keberaniannya untuk menghadapi luapan emosinya secara jujur, tanpa menolak atau mengabaikannya. Ia telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa rasa sakit adalah benih pertumbuhan. Seperti Yusuf, kita mengalami berbagai bentuk rasa sakit saat menjalani hidup. Karena itu, kita cenderung ingin menghindarinya. Kita sangat enggan untuk mengingat dan menghadapi rasa sakit di masa lalu. Namun, saudara-saudari sekalian, kenangan akan rasa sakit dan luka ini bukanlah sesuatu yang harus kita hindari dan abaikan, melainkan sesuatu yang harus kita hadapi. Ketika kita menghadapinya, kita dapat tumbuh lebih dewasa, menjadi lebih kuat, dan memiliki kekuatan untuk melihat dunia dengan perspektif yang baru. Rasa sakit dan luka masa lalu bukanlah masalah yang akan selesai dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, jika kita hanya menahannya. Sebaliknya, hal itu memerlukan sebuah proses untuk memahami dan menerima penderitaan tersebut. Melalui upaya untuk menerima rasa sakit dan menemukan makna di dalamnya, kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dalam dan utuh. Melalui inilah kita dapat melangkah menuju pemulihan dan penyembuhan yang sejati. Yusuf sedang melalui proses itu. Dari sudut pandangnya, pilihan yang paling nyaman dan mudah adalah mengubur semua rasa sakit dan luka masa lalu, berpura-pura tidak mengenal saudara-saudaranya, dan terus hidup sebagai Perdana Menteri Mesir. Saat ia mengungkapkan dirinya, ia juga harus menggali kembali lukanya sendiri, dan berada dalam situasi di mana ia harus bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarganya. Ini bisa menjadi hal yang sangat tidak menyenangkan. Namun, Yusuf menghadapinya. Dengan menghadapi luka dan rasa sakitnya, ia melangkah menuju pemulihan dan penyembuhan yang sejati. Saat mengungkapkan identitasnya, Yusuf juga bersikap lebih akrab kepada saudara-saudaranya. Selama ini, Yusuf selalu menyebut Yakub sebagai ayahmu. Tetapi di ayat 3, ia sekarang berkata, Bapa. Ia bertanya, masih hidupkah Bapa? Ini menunjukkan bahwa Yusuf mulai membuka hatinya kepada saudara-saudaranya. Sementara itu, Yusuf mengungkit sebuah peristiwa yang mungkin sangat tidak nyaman bagi mereka. Di bagian akhir ayat 4, Yusuf memperkenalkan dirinya seperti ini. Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Yusuf, yang telah menghadapi luka dan rasa sakitnya sendiri, sekarang juga mengungkit masa lalu yang menyakitkan bagi saudara-saudaranya. Kisah yang hanya diketahui oleh mereka, kisah yang tidak diketahui oleh siapapun, bahwa mereka telah menjualnya ke Mesir, kini terungkap. Menjual seseorang demi uang adalah perdagangan manusia. Kejahatan semacam ini, bahkan dalam masyarakat kuno, merupakan kejahatan berat yang dapat dihukum mati. Yusuf sedang membicarakan rasa sakit yang juga ingin disembunyikan oleh saudara-saudaranya. Kini, saudara-saudaranya berada dalam masalah besar. Penguasa tertinggi di Mesir itu mengetahui kejahatan mereka, dan hanya dengan satu kata saja, nyawa mereka bisa melayang. Namun, Yusuf sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang cemas seperti ini dalam ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ayat 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf menenangkan saudara-saudaranya yang cemas dan berkata, janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Yusuf mengakui, rasa sakit dan luka saya, serta dosa saudara-saudara saya yang menjual adik mereka, semua ini terjadi dalam pemeliharaan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan. Yusuf,
yang tidak mengabaikan tetapi menghadapi rasa sakit dan lukanya, sekarang melihat kembali dan menafsirkan ulang penderitaan yang ia alami dari sudut pandang pemeliharaan Tuhan. Semua ini adalah bagian dari rencana dan kedaulatan Tuhan. Benar. Dalam hidup kita, ada proses yang mutlak diperlukan agar kita dapat mengalami dan mengakui rencana serta pemeliharaan Tuhan. Proses itu adalah menghadapi rasa sakit dan luka kita. Kita harus menghadapi rasa sakit batin kita agar dapat disembuhkan dan agar dapat mengakui pemeliharaan serta anugerah Tuhan. Namun jika tidak demikian, jika kita hanya menutupi dan mengubur rasa sakit dan luka, suatu saat nanti itu akan membusuk dan meledak di tempat lain. Oleh karena itu, hanya menekan atau menghindari emosi bukanlah solusi yang tepat. Itu justru akan memperburuk penyakit. Kita membutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa sakit dan luka kita serta masa lalu yang ingin kita hindari. Kita membutuhkan keberanian dan ketetapan hati untuk membawa rasa sakit dan luka itu ke hadapan salib dan benar-benar menangis terseduh-seduh seperti Yusuf. Di tengah-tengah itu, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan, dan membimbing kita dalam anugerah dan pemeliharaannya yang luar biasa. Apakah akan membantu jika seorang pasien pergi ke rumah sakit dan menyembunyikan lukanya dari dokter? Tentu tidak. Tidak ada yang lebih bodoh dari itu. Ketika seorang pasien pergi ke rumah sakit, ia harus sedetail dan sejujur mungkin mengungkapkan semua luka dan rasa sakitnya, serta meminta bantuan dokter. Jika tidak, penyakitnya akan semakin parah. Ia harus dengan jujur rinci menceritakan rasa sakitnya dan menghadapinya agar dapat diobati dan dipulihkan. Mungkin akan terasa sakit pada awalnya karena harus diobati. Namun, untuk pulih dan sembuh, kita harus menghadapinya dan mengeluarkannya. Apakah ada luka atau rasa sakit di dalam diri kita yang tersembunyi, belum terselesaikan, dan masih belum kita hadapi? Mungkin terasa lebih baik untuk menguburnya dan terus hidup untuk saat ini. Namun, sebenarnya tidak demikian. Kita harus menghadapinya dan meskipun sulit, kita harus mengeluarkannya, meletakkannya di hadapan salib, menangis terseduh-seduh, dan mengalami anugerah penyembuhan serta pemulihan yang Tuhan berikan. Pada subuh ini, saat kita berdoa, marilah kita memohon agar Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kita akan rasa sakit dan luka yang terpendam dan tersembunyi di dalam diri kita. Dan marilah kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk menghadapi luka dan rasa sakit itu di hadapannya. Melalui proses itu, Tuhan akan memulihkan pribadi kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan gereja kita, dan semua komunitas kita. Saya sungguh-sungguh mengajak saudara untuk berdoa dengan iman seperti ini pada subuh ini.